Hai semuanya. Nama saya Fiona Angelina, NPM 19/4/2017. Dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya untuk UTS PJJ akuntansi biaya 1. Dan let's get into the video. Maka kita mulai dari nomor 1, Manufacturing Financial Statement. Mini Company was a new manufacturer of multi-plastic office supplies. Mini Company used normal costing method to allocating its overhead cost. Dan berikut adalah balance pada akhir Februari 2019. Yang kita direkodkan yaitu prepare COGM, COGS, serta income statement. Maka kita mulai dari COGM dulu. Statement of Cost of Goods Manufactured for the month ended February 2019. Dari COGM kita mulai dari direct material, beginning direct material inventory, yang kita bisa lihat dari yang saya highlight kuning ini semua bakal masuk ke dalam COGM. Maka kita mulai dari raw material beginning 550.000 serta ditambah dengan purchase of direct material atau raw material sebesar 450.000 yang kita dapatkan di sini. Kemudian materials available setelah ditambah yaitu 1 juta. Kemudian dikurangi dengan ending direct material inventory sebesar 750.000 yang berada di sini. Maka kita mendapatkan direct material real use sebesar 250.000. Kemudian direct labor yang bisa kita dapatkan di sini 350.000. Dan kemudian manufacturing overhead. Ya, manufacturing overhead ini merupakan expense yang belum dimasukkan ke dalam direct material ataupun direct labor, serta expense yang hanya kita masukkan ketika berhubungan dengan perusahaannya tersendiri saja. Maka yang di manufacturing overhead kita memiliki depreciation expense plant equipment yang ada di sini, rent expense plant 64.000 yang berada di sini, and direct material yang ada di sini, supervisor salaries expense plan yang berada di sini, serta utilities expense plan yang berada di sini. Dan ketika ditambah semua, overhead applied sebesar 432.000. Dan current manufacturing cost yaitu direct material ditambah dengan direct labor serta overhead, maka kita mendapatkan 1.032.000 ditambahkan dengan beginning WIP serta dikurangi ending WIP yang berada di sini, maka kita mendapatkan cost of goods manufactured sebesar 1.252.000. Dan kemudian kita memasuki statement of cost of goods sold for the month ended February 2019. Kita mulai dengan beginning finished good inventory sebesar 350.000. Cost of goods manufactured yang kita dapatkan tadi 1.252.000. Ditambahkan kita mendapatkan goods available for sales sebesar 1.642.000 dikurangi dengan ending finished good inventory yang sebesar 730.000. Maka kita mendapatkan cost of goods sold sebesar 912.000. Kemudian yang terakhir income statement. Kita mulai dari sales serta sales discount. Sales yang sebesar 650.000 dikurangi dengan sales discount sebesar 15.000, maka kita mendapatkan net sales sebesar 635.000. Kemudian dikurangi lagi dengan COGS yang sebesar 912.000 untuk mendapatkan gross margin yang hasilnya negatif 277.000. Kemudian operating expense yang kita bagi jadi selling expense serta administrative expense. Yang selling terdiri dari rent expense sales office, sales expense marketing, dan utilities expense sales office yang kita dapatkan dari sini serta ini dan yang ini. Maka total selling expense-nya setelah ditambah yaitu 195.000.
Dan yang kedua administrative expense, yang sisanya yang belum saya highlight maka akan masuk ke dalam administrative expense ini. Terdiri dari depreciation expense, administration equipment, rent expense, administration office, supplies expense, administration office, salaries expense, administration, other expense, administration office, serta utilities expense, administration office. Setelah ditambah, kita mendapatkan total administration expense sebesar 256.000, dan kita menambahkan selling serta administrative expense ini untuk mendapatkan total operating expense sebesar 451.000. Gross margin yang memang sudah negatif ini dikurangi lagi dengan 451.000 yang merupakan expense, maka kita mendapatkan net loss sebesar 728.000. Kemudian kita masuki nomor 2, yaitu accounting based costing. Tamarindo Company produces speakers Model A and Model B. Both products pass through two producing departments. Model A's production is much more labor intensive than Model B. Model B is also the more popular than the two speaker. Dan ini merupakan data yang telah didapatkan. Dan yang required satu, compute the overhead cost per unit for each product using a plan-wide rate based on direct labor hours. Okay. Kita mulai dari mencari plan-wide rate-nya dulu. Yang 1.320.000 ini kita dapatkan dari total overhead cost yang berada di sini, dibagi dengan direct labor hour model A serta model B yang berada di sini, dan kita mendapatkan $3 per direct labor hour. Kemudian kita jabarkan seperti begini. Yang model A sesuai dengan data yang ada, costnya sebanyak $200.000, dan overhead costnya kita ambilkan dari direct labor hour yang 140.000 ini dikalikan dengan $3 yang telah kita dapat ini, maka kita mendapatkan $420.000. Kita masukkan, dan total costnya setelah ditambahkan kita mendapatkan 620.000. Dan unit produce yang per year 30.000 untuk model A. 620.000 ini kita bagikan dengan 30.000 unit ini untuk mendapatkan cost per unit sebesar $20.66. Dan kita masuki yang model B. Prime costnya sebanyak $2 juta, dan yang untuk overhead direct labor hour-nya sebanyak 300.000 ini dikalikan dengan $3 per direct labor hour untuk mendapatkan 900.000. Dan total cost-nya setelah ditambahkan 2.900.000. Kemudian unit cost yang diproduksinya itu 300.000, maka cost per unit yang 2.900 ini dibagikan dengan 300.000 unit, maka kita mendapatkan $9.66 per unit. Dan kita memasuki yang kedua, compute the overhead cost per unit for each product using activity-based costing. Yang kedua, kita harus mencari activity-based rate-nya yang dapat kita dapatkan dari sini. Yang kita mulai dari setup cost dengan biaya sebanyak 360.000 ini kita bagi dengan production runs yang kita tambahkan, maka kita mendapatkan 100 ini, maka sama dengan $3.600 per production run. Yang kedua, inspection cost yang sebesar 280.000 kita bagikan dengan inspection hours yang kita totalkan dapatkan 2.000, maka kita mendapatkan $140 per inspection hour. Dan yang ketiga, machining 320.000 dibagi dengan machine hour yang setelah ditotalkan 220.000, maka kita mendapatkan $1.45 per machine hour. Dan yang terakhir, maintenance yang sebesar 360.000 ini kita bagikan dengan maintenance hour yang setelah ditotalkan 100.000 sama dengan $3.6 per maintenance hour.
Kemudian sama seperti yang satu tadi, kita jabarkan juga sesuai dengan yang tadi. Prime cost untuk yang model A tetap 200.000. Yang overhead costnya kita harus jabarkan keluar dulu sesuai dengan yang kita dapatkan tadi. Setup cost sama dengan $3.600 per production run, maka 3.600 ini dikalikan dengan production run model A yang sebesar 10, maka kita mendapatkan 144.000. Kemudian yang kedua itu inspection cost yang sebesar $140 per inspection hour, maka inspection hour yang untuk model A 800, maka dikalikan dengan 140 untuk mendapatkan 112.000 ini. Yang ketiga machining yang sebesar $1.45 per machine hour, yang machine hour untuk model A 20.000, maka 20.000 dikali dengan 1,45 ini untuk mendapatkan 29.000. Kemudian yang terakhir maintenance yang sebesar $3.6 per maintenance hour dikalikan dengan maintenance hour untuk model A yang sebesar 10.000 untuk mendapatkan 36.000. Maka total overhead setelah ditotalkan semua ini untuk mendapatkan 321.000 ini dimasukkan ke OH untuk model A, maka total costnya sebesar $521.000. Dan unit cost yang diproduksi untuk model A sebesar 30.000, maka cost per unit $521.000 ini dibagi dengan 30.000 unit ini untuk mendapatkan $17.36. Kemudian yang untuk model B sama seperti tadi, PC atau prime costnya tetap 2 juta dolar. Kemudian overheadnya sama seperti yang di atas, setup costnya tetap 3.600 dikali dengan production run yang untuk model B sebesar 60 untuk mendapatkan 216.000. Inspection costnya yang sebesar 140 dikali dengan inspection hour yang sebesar 1.200 ini untuk mendapatkan 168.000. Machining yang sebesar $1.45 ini dikali dengan machine hour untuk model B sebesar 200.000 untuk mendapatkan 250.000. Dan kemudian maintenance yang sebesar $3.6 dikali dengan maintenance hour untuk model B 50.000 untuk mendapatkan 324.000. Maka total overhead yang kita dapatkan untuk model B yaitu 958.000. Kita masukkan ke sini, maka total cost setelah dijumlahin kita mendapatkan 2.958.000. Dan unit cost unit produce per year model B 300.000, maka cost per unit setelah dibagi maka kita mendapatkan $9.99 per unit. Setelah itu kita masukin nomor 3, cost behavior. Iwatani Corporation has been operating a distributor parts of cutting machine in the town for the past 5 years. Iwatani Corp rented a place near their building and opened a repairing machine workshop. Iwatani Corp anticipated that the cost of repairing machine would be primarily fixed, but found that repairing machine workshop cost increased with the numbers of appointments. Maka cost for this service over the past 8 months are the following. Kita mendapatkan data yang berada di bawah ini. Dan yang required mulai dari A, which month represented the highest point and the lowest point. Berdasarkan data yang kita dapat di sini, highest point yang kita dapatkan yaitu pada March, repairing machine-nya sebesar 557 serta total cost yang sebesar 8.640. Sedangkan lowest point yang terdapat di dalam tabel ini yaitu pada Januari, repair machine 35 serta total cost 770 ini. Maka the highest point is on March and the lowest is on January. Dan yang B, using the high-low method, compute the variable rate for repairing machine, compute the fixed cost per month. Kita mulai dari mencari variable rate dulu. Yang variable rate ini kita menggunakan rumus di mana
total cost yang high dikurangin dengan total cost yang low bagi repair machine yang high dikurangin dengan repair machine yang low. Maka 8.640 dikurangin 770 dibagi dengan 557 kurang 35 yang sama dengan 7.870 dibagi 522 untuk mendapatkan 15,008. Dan kemudian yang kedua, untuk mencari the fixed cost per month. Untuk fix kita menggunakan rumus Y sama dengan F tambah VX. Yang Y kita umpamakan dulu menggunakan high point yang kita dapatkan tadi dari tabel ini. Maka yang Y kita umpamakan 8.640 sama dengan F yaitu fix ditambah dengan V yaitu variabel yang kita dapat ini 15,08 dikali dengan repair machine yang untuk high juga jadi 557. Maka 8.640 sama dengan F tambah 8.359,56. Kemudian kita pindahkan posisinya, jadi F sama dengan 8.640 kurang 8.359,56. Maka kita mendapatkan fixed cost-nya sebesar 240,44. Kemudian C, using your answer to requirement 2, write the cost formula for repairing service. Tentunya formulanya seperti yang ini, yaitu Y sama dengan F tambah VX. Tentunya kita sudah mendapatkan F yang berada di sini, maka kita masukkan 240,44 ditambah dengan V yang kita dapatkan di sini, yaitu 15,08. Jadi formula yang kita dapatkan yaitu Y sama dengan 240,44 tambah 15,08X. Kemudian kita masuk ke yang nomor 4. The Raoul plant of Edison's small motor division produces a major sub-assembly for motorcycles. The plant uses a standard costing system for production, costing, and control. The standard cost sheet for the sub-assembly follows. Yang ini merupakan data standard, sedangkan yang berada di sini merupakan data-data actual. Maka kita melihat ke yang required, mulai dari 1, direct material price and usage variances. Untuk ini kita mulai dari material price variance, kita menggunakan rumus buka kurung, actual price kurangin dengan standard price tutup kurung dikaliin dengan actual quantity. Maka actual price tentunya kita bisa dapatkan dari statement yang kedua yang berada di sini. Total sebanyak 465 pound of material was purchased at $5,80 per pound. Maka yang ini merupakan actual price dan standard price-nya yaitu yang berada di sini. Dan actual quantity-nya tentunya dengan yang a total of 465 yang telah di-purchase ini. Maka sama dengan buka kurung $5,80 dikurangin dengan $6 dikaliin dengan 465.000. Maka mendapatkan 93.000 dan dikonsider sebagai favorable. Kemudian yang kedua, material usage variance. Sama dengan buka kurung actual quantity dikurangin dengan standard quantity, kemudian dikaliin dengan standard price. Untuk yang bagian sini, yang actual quantity kita nggak menggunakan lagi yang seperti yang ada di price variance ini. Yang pada usage ini dikarenakan pada statement yang C, there were 26,400 pounds of materials in beginning inventory. There was no ending inventory. Maka kita dapat mengasumsikan bahwa inventory yang terpakai mencakup purchase serta beginning yang ini. Maka kita totalkan untuk mendapatkan 451.400. Sedangkan standard quantity tentunya kita mengambil 7 yang di sini dikaliin dengan production of sub-assemblies total 70.000 unit yang ini.
untuk mendapatkan 450.000. Dan lalu dikaliin dengan standard price yang tetap sama $6 ini untuk mendapatkan 8.400 yang dikonsider sebagai unfavorable. Lalu kita masuki yang kedua, direct labor rate and efficiency variance. Kita mulai dari labor rate variance yang sama dengan buka kurung actual rate dikurangi dengan standard rate, kemudian ditutup kurung dikaliin dengan actual hour. Yang ini actual rate-nya kita dikarenakan yang ada pada statement ini hanya the company use 150.000 direct labor hour at a total cost of $1.950.000, maka kita mengambil 1.950.000 ini dibagiin dengan 150.000 ini untuk mendapatkan actual rate-nya yang sebesar $13.000 ini. Kemudian dikurangi dengan standard rate-nya yang bisa kita dapatkan dari sini, maka 12.000. Kemudian dikali dengan actual hour yang berada di sini, maka mendapatkan 150.000 yang dikonsider sebagai unfavorable. Kemudian labor efficiency variance yang rumusnya sama dengan buka kurung actual hour kurang standard hour, kemudian tutup kurung kaliin dengan standard rate. Kemudian mulai dari actual hour untuk yang bagian ini tetap sama 150.000. Standard hour kita mengambil direct labor hour yang 2 hour ini dikaliin dengan 70.000 unit production of sub-assemblies ini untuk mendapatkan 140.000 dikaliin dengan $12 untuk mendapatkan 120.000 unfavorable juga. Kemudian yang ketiga, variable overhead spending and efficiency variances. Yang ini kita bagiin jadi 3. Yang pertama actual, budgeted, kemudian applied. Yang actual variable overhead yang bisa kita dapatkan dari F, actual variable overhead total $1.420.000. Masukkan ke sini. Kemudian yang budgeted, kita menggunakan standard variable overhead rate dikaliin dengan actual hour. Standard variable overhead rate bisa kita dapatkan dari sini $10 dikaliin dengan actual hour. Yang actual hour yang ini kita mengambil 2 hour yang berada di sini dikaliin dengan 75.000 unit yang berada di bawah sini. The route plan practical activity is 75,000 unit per year. Standard overhead rate are computed based on practical activity measured in standard direct labor hour. Maka kita mendapatkan 150.000. Kemudian dikali untuk mendapatkan 1.500.000. Dan hasil dari 1.500.000 ini dikurangin dengan actual variable overhead yang sebesar 1.420.000 ini, kita mendapatkan spending variance sebesar 80.000 dan dikonsider sebagai favorable. Kemudian yang applied variable overhead, kita menggunakan rate yang sama, standard variable overhead rate dikaliin dengan standard hour. Yang rate-nya tetap sama, tetap $10. Yang standard hour-nya kita mengambil dengan yang 2 hour yang berada di sini dikaliin dengan yang 70.000 unit yang berada di sini untuk mendapatkan 140.000. Kemudian dikalikan dengan standard rate-nya untuk mendapatkan 1.400.000. Kemudian dikurangin dengan budgeted variable overhead, kita mendapatkan efficiency variance sebesar 100.000 yang dikonsider unfavorable. Kemudian memasuki yang keempat, fixed overhead spending and volume variances. Hampir sama dengan yang variable, kita tetap membagi jadi actual, budgeted, dan applied. Actual fixed overhead kita mendapatkan dari yang E, actual fixed overhead total $920.000. Yang budgeted fixed overhead kita menggunakan standard fixed overhead rate dikali dengan actual hour. Tentunya standard fixed overhead rate kita dapatkan dari yang berada di sini $6 dikaliin dengan actual hour yang hampir sama dengan variable,
yaitu kita menggunakan 2 hour yang berada di sini dikaliin dengan 75.000 unit yang berada di sini untuk mendapatkan 900.000 setelah dikaliin dengan 6. Dan kemudian yang 900.000 ini dikurangin dengan 920.000 ini untuk mendapatkan spending variances sebesar 20.000 yang di consider unfavorable. Kemudian yang apply fixed overhead hampir sama dengan yang variable overhead, mulai dengan standard fixed overhead rate dikali dengan standard hour. Standard fixed overhead rate tentunya sama dengan yang berada di sini, $6 dikalikan dengan standard hour yang kita menggunakan 2 hour yang berada di sini dikaliin dengan 70.000 unit yang berada di sini untuk mendapatkan 140.000 dikaliin dengan 6 untuk mendapatkan 840.000. 840.000 ini dikurangi dengan 900.000 ini untuk mendapatkan volume variances sebesar 60.000 yang di consider unfavorable. Kemudian kita masuki yang nomor 5 yaitu job order costing. On August 1, Dago's company work in process inventory consists of 3 jobs with the following cost. Yang ini merupakan WIP. Kemudian during August, 1 job was started. Information on cost added to the 3 jobs during the month is as follow. Ini merupakan data yang kita dapatkan selama August. Dan before the end of August, jobs AA1 and VV1 were completed and sold. Dago prices is job at cost plus 30%. Yang kita require yaitu calculate the predetermined overhead rate based on direct labor cost. Kita mulai dari A, yang predetermined overhead rate. Sesuai dengan yang dia mau yaitu overhead rate-nya itu dia basekan dari direct labor cost. Maka kita menggunakan yang berada di WIP, yang apply overhead yang sebesar 1.200 ini kita bagikan dengan direct labor cost yang berada dari AA1 juga yang sebesar 2.100, maka kita mendapatkan 57%. Kemudian yang kedua, calculate the ending balance for each job as of August 30. Oke, maka kita membuat simple job order cost sheet seperti begini yang kita bagikan sesuai jobnya. Kemudian kita masukkan dulu work in process yang kita totalkan yang berada di sini. Kita totalkan 3.200 ditambahi 2.100 ditambahi 1.200 untuk mendapatkan 6.500. Kemudian direct material yang kita dapatkan selama August untuk yang job AA1 800 dimasukin, kemudian direct labor yang didapatkan 1.200 dimasukin, kemudian overhead yang kita dapatkan untuk yang AA1 yaitu 684. Yang 884 ini kita dapatkan dari 1.200 dikalikan dengan 57% ini, kemudian ditambahkan untuk mendapatkan total cost job AA1 sebesar $9.184. Kemudian masuki job AA2 juga memiliki WIP yang kita totalkan untuk mendapatkan 4.980. Kemudian direct materialnya sebesar 2.100 sebesar $2.100. Kemudian direct labor $1.300 yang berada di sini. Kemudian overhead sesuai dengan yang AA1 kita kalikan juga direct labor cost yang AA2 dengan 57% ini untuk mendapatkan $741. Kemudian ditotalin semuanya untuk mendapatkan $9.121. Kemudian yang terakhir job BB1. Job BB1 merupakan one job yang started pada August, jadi dia tidak memiliki information tentang WIP, maka WIP-nya 0. Direct material yang ada $600. Direct labor yang dia dapatkan selama August $1.200. Dan overhead setelah dikalikan direct labor dengan 57% ini mendapatkan $684. Maka total job BB1 ini $2.484.
Kemudian kita masuki yang ketiga, calculate the ending balance of work in process, cost of goods sold, and sales revenue for August. Maka kita mulai dari WIP juga. Sesuai dengan data yang telah kita dapatkan, before the end of August, job AA1 dan BB1 were completed and sold. Maka yang masih belum tersold hanyalah job AA2. Maka pada work in process yang masih ada itu khusus hanya cuman ada job AA2. Maka ending balance of work in process sebesar $9.121. Kemudian cost of goods sold yaitu job AA1 serta job BB1 dikarenakan udah terjual ditambahkan, maka kita mendapatkan $11.668. Kemudian terakhir sales revenue. Sesuai dengan yang telah dia katakan, Dago prices its job at cost plus 30%. Maka job AA1 yang total cost awalnya yaitu 9.184 ini kita kalikan dengan 130% untuk mendapatkan $11.939,2. Yang untuk BB1 yang costnya sebesar 2.484 dikalikan dengan 130% ini kita dapat mendapatkan $3.229,2. Kemudian kita tambahkan mendapatkan $15.168,4 untuk sales revenue-nya. Sekian penjelasan saya mengenai jawaban saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan, and thanks for watching.